صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, ngereng kesempatan ki berdebaktoh paringi umur kalban Allah keangkui manfaataki tazawwadu menambah kelakuan fokus amal paling utama amal jika ada itu ajaga ketakwaan kita ada Allah Subhanahu wa taala, ajaga kelakuan bagus, ajaga hubungan komunikasi kelaban Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana Isra Mi'raj seampun kelampahan yang sudah kita kerjakan sebagai suatu refleksi dari kita. Ada hikmah-hikmah yang bisa diambil, yang harus kita tingkatkan ibadah hubungan kita dengan Allah. Karena masih banyak hubungan kita dengan Allah yang mengambil dari hikmah Isra dan Mi'raj. Ketemunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, dipanggilnya Nabi kita dengan Allah. Peristiwa itu diteruskan kepada umatnya sebagai mukjizat. Sangat berbahagia kita karena kita dapat melaksanakan mukjizat itu. Diabadikan oleh Allah ketika dialog terjadi antara Rasulullah dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Rasulullah menghadap Allah. Kebahagiaan, kerahmatan, kebersihan, kesucian milik Allah, keagungan milik Allah. Allah mengambilkan kepada Nabi kita, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya juga Muhammad, kamu juga dapat keagungan itu. Kamu dapat kemuliaan yang disebut syafaat, yang disebut barakah. Ada pada engkau. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, tidak hanya saya Allah, saya membawa umat di belakang saya. Saya terima penghargaan dari Allah, assalamu alaina. Tapi juga umat saya biar dapat juga. Wa ala ibadillahi salihin. Gemuruhlah malaikat. Merasa bahagia, senang karena umat Muhammad juga mendapatkan peristiwa itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kata-kata malaikat bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah. Peristiwa ini diabadikan dalam bacaan sholat. Sehingga ketika kita sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah juga mi'raj kita. Dapat bagian daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun kita mungkin tidak tahu peristiwa apa yang terjadi. Mulai perjalanan horizontal Masjidil Aqsa, langit sampai 7. Ada alam manusia horizontal, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, langit 7, alam malakut, alam malaikat menyaksikan peristiwa. Naik lagi di antaranya sampai Arash, Al-Mustawa, alam Allah yang tidak ada makhluk siapapun bisa mendaki alam itu kecuali diizinkan oleh Allah. Kita sampai dengan cerita itu kita faham tentang Isra Mi'raj. Tinggal bagaimana kita bisa melaksanakan. Dan bagaimana supaya syarat kita Mi'raj ini juga tembus ke langit 7 melalui sholat ini. Maka ikutilah apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Tidak akan sampai ke langit 7. Tidak akan sampai kepada Al-Mustawa Arash.
kalau Rasulullah belum dicuci dulu hatinya. Artinya orang siapapun makhluk Allah bisa tembus ke langit 7 al-mustawa arsh. Ar-Rahman al-arsh istawa sebagai tempat singgasana pemerintahan, pusat pemerintahan Allah. Kita tidak akan sampai ke sana kalau masih ada hati kita yang kurang bersih. Kalau Rasulullah dicuci dengan air Zam-Zam dalam hikayat cerita sejarahnya, dengan malaikat Jibril, sejak kita lahir sudah diberi pencucian itu dengan kalimat tauhid. Ketika kita lahir, adzan, qamah, itu merupakan suatu modal awal penyucian hati kita. Dilanjutkan penyucian itu terus menerus bersambung kesinambungan istimrar dengan apa? Istighfar. Selalu kita beristighfar, selalu kita beristighfar dalam rangka penyucian hati kita. Sehingga amal kita, salat yang merupakan inti ya, dari segala amal, akan kita lancar bisa ketemu dengan Allah. Batin kita terbuka. Kasyaf ketika dibaca ayat-ayat Allah. Wajilat qulubuhum. Karena kita sudah nyambung. Kalau ada ayat-ayat Allah dibaca dengan tartil, dengan indah, kok hati kita belum bergetar, sebagai indikator bahwa hati kita masih kotor. Istighfar yang banyak, pekerjaan-pekerjaan baik yang banyak, sehingga kita bisa nyambung. Ketika terjadi dialog di dalam Al-Fatihah antara manusia dengan Allah, kadang Allah tidak ada jawaban dari Allah. Kita meminta ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita memuja, kita berdoa, kita minta petunjuk, tapi tidak ada jawaban dari Allah. Karena tidak ada jawaban dari Allah, kita merasakan bahwa sholat kita tidak bermakna. Sholat kita tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita dialog tidak memberi kesempatan kepada Allah untuk menjawab, memang begitu. Ini kebanyakan manusia. Maka ketika kita baca Al-Fatihah dalam sholat, ada jeda, ada waktu-waktu berhenti, ada waktu-waktu yang harus kita sabar, tidak bersambung-sambung. Sementara kita banyak baca Al-Fatihah langsung sambung. Ketika kita sholat munfarid sendirian, tidak ada berhenti, langsung nyerocos mulut kita. Tidak ada jawaban dari Allah. Allah tidak sempat menjawab karena Fatihah yang kita baca jalan terus. Maka etikanya kita putus-putus seolah-olah menunggu jawaban dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Allah sempat menjawab. Kalau Allah menjawab, ada jawaban, maka kita bisa punya hak untuk menagih dari jawaban Allah. Kita tagih permohonan kita tidak tergabul. Kita tagih kita kok belum dapat hidayah. Karena kita sudah membacanya sudah dengan terputus-putus menunggu jawaban. Tapi kalau sholat dalam baca Fatihah kita cepat-cepat, tidak ada waktu Allah menjawab, enggak ada hak untuk kita menagih pada jawaban Allah. Tidak hak untuk menagih kenapa doa kita belum dikabulkan. Karena memang Allah tidak menjawab. Karena kita tidak memberi kesempatan dulu Allah menjawab. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, marilah. Walaupun mungkin kita
berjamaah atau sendirian di rumah, Fatihah kita betul-betul rasakan kita berdialog dengan Allah. Sejak tahiyat pun kita harus berdialog dengan Allah. Duduk yang baik dulu, mapan duduk. Bagus, baru keluar mulut. At-tahiyyatul mubarakah, tus-salawatut tayyibatul lillah. Kita bayangkan Allah berada di hadapan kita. Kita bayangkan Allah menjawab permintaan kita. Tapi kalau serbat kita, solat kita selalu cepat dan sebagainya, sulit untuk menerima jawaban dan sulit untuk dikabulkan. Kemudian terakhir yang ketiga adalah kesopanan. Etika kita menghadap Allah. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Apa yang sering kita lalaikan di situ? Pakaian kita tidak mencerminkan kita menghadap Allah. Kalau kita menghadap gubernur, kita menghadap bupati, kita menghadap tamu, kenapa kita rapi? Kenapa kita bagus? Tapi kalau kita sholat di rumah, kadang-kadang cukup pakai kaos, cukup sederhana. Allah berfirman, ambillah pakaian-pakaianmu yang bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang bagus ketika engkau berada di tempat sujud di masjid dan tempat sujud di rumah. Ganti pakaian kita. Mungkin pakaian kita dipakai ke kantor, kita sholat, ganti pakaian yang khusus. Ini pakaian khusus bertemu dengan Allah. Ini pakaian khusus ketemu dengan gubernur. Ini pakaian khusus ketemu dengan bupati. Pakai dasi, pakai batik yang bagus. Tidak berani pakai pakaian sehari-hari. Itulah, mari kita pakailah pakaian yang bagus. Jangan sembarangan memakai menghadap Allah. Memang semua sah, tapi kemabruran, kemakbulan jauh kalau kita berpakaian dianggap Allah sederhana. Allah tidak nuntut apa-apa. Memang iya. Tapi kita sebagai manusia, yang manusia yang utama adalah menghargai, memuji Allah yang Maha Besar ini. Maka dari berpakaian. Jadi ada 3 refleksi. Hati kita selalu bersih, mari kita tingkatkan kebersihan kita, kejujuran. Istighfar kita tingkatkan. Yang kedua adalah solat kita yang tumakninah. Jangan sisa-sisa waktu, maka harus di awal waktu kena panggilan yang Maha Besar. Dipanggil pejabat, kita tergesa-gesa lari karena takut terlambat. Tapi panggilan Allah kita menyepelekan. Kemudian ketika sikap lahir dan batin, pakaian kita dan sebagainya mencerminkan keutamaan kita sebagai hamba Allah menghadap Allah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah dan syafaat Rasulullah sehingga menjadi hamba Allah yang sempurna fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalami kalamul mannan wa ablawan nizam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.